Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analisis untuk penutupan Selasa tanggal 24 Juni 2025. Akhirnya Bapak dan Ibu, IHSG-nya seperti roller coaster lagi ya. Ini kita seperti nonton sandiwara. Ya Bapak Ibu, dia yang memulai, dia yang mengakhiri, lalu saling serang yang kayaknya permainan, tapi kalau lihat yang matinya beneran, marketnya capital outflow beneran, yang nyangkut beneran ya. Jadi tadi kemarin lah ya, tadi pagi Donald Trump mengatakan sudah cukup, eh, damai ya, sepakat gencatan senjata, Iran juga boleh, sepertinya diizinkan untuk nyerang pangkalan Amerika di Qatar simbolik. Pesawat-pesawat sudah disingkirkan dulu. Qatarnya tidak bereaksi, cuman bilang ini melanggar, habis itu sudah kita damai saja, win-win solution. Sekarang tagihan, mungkin Amerika tinggal nagih bom yang sudah dijatuhkan ke Israel. Ya, Israel juga mungkin waktu dibom nggak tahu juga bagaimana benarannya. Iran, apakah benar nuklirnya dibom atau nuklirnya sudah diselamatin dulu? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu, benar. Banyak yang kita tidak tahu gitu. Jadi pikirkan aja nasib kita di market ya, Bapak Ibu. Mau marketnya beritanya apapun, price, discount, everything, volume validate, kita jangan nyangkut, usahakan kita profit karena kita cari duitnya apapun beritanya. Baik, itulah. Kalau mau diikutin, pusing Bapak Ibu. Karena kalau saya lihat chartnya memang harus turun ya. Nah, Donald Trump buru-buru ngebom, buru-buru nyelesain, sepertinya ada deal, karena janji untuk perang tarif dengan Cina kan 3 bulan kemarin dia bilang berhenti. Dia bilang oke, ini untuk sementara damai dulu ya. Habis-habisan damai. Nggak tahu nanti bulan depan apa lagi Donald Trump ini. Kita siap-siap saja lah ya. Mungkin tiba-tiba Donald Trump bilang perang lagi sama tarif, jatuh lagi ke 6.000 nutup gap. Nanti kita akan coba lihat ya chart price dan volume. Hari ini ada 3 alert BBYB dan 2 alert BBYB dan WIFI. Ini trading snapshotnya Bapak Ibu ya. Nanti dia ya memang opening gap up, tapi kita lihat ada pelemahan. Tidak kuat dia menahan, dan kalau saya lihat dari beberapa saham sudah naik, dia turun lagi. Naiknya memang 1,2 tapi belum cukup mungkin menutup kemarin. Nanti kita lihat candlenya apakah bearish engulfing atau apa. Yang pasti asingnya keluar dari Indonesia beneran ya, artinya apa? Supply-nya meningkat dari asing ya. Lokalnya kan, kalau lokal bertarung kan putar-putar begitu saja ya. Kita profit taking, pegang cash, tapi duitnya kan masih di situ. Kalau mereka kan bisa capital outflow ya. Nggak tahu kemana lagi duitnya. Kalau saya profit taking, tapi duit masih ada di itu dalam bentuk rupiahnya masih ada di rekening investor ya. Kalau asing kan nggak tahu. Kayak capital outflow, Bapak Ibu, hampir 1 triliun. Ini cukup besar. Besarnya di mana? Di BBRI. Ya, BBRI kalaupun diangkat, kalau kita lihat asingnya begini, kita lihat apakah nanti hajar kanan atau hajar kiri akhirnya ya. Bank Mandiri tidak ada yang signifikan net buy-nya. Bank Mandiri WiFi ada alert ya. Antam ini saya ya memang kadang-kadang saham itu terbaik, kadang-kadang tidak kita apa-apain ya. Kemarin saya berpikir, waduh, ini ex-dead, saya biarin aja. Nggak jatuh juga dia naik lagi gitu ya. Tadi dia jatuh juga, nggak tahu nanti penutupan. Saya biarin aja. Aman, aman. Jadi aman sama ya yang emas-emas lah ya Bapak Ibu. Kalau di akumulasi asing itu monitor saja. Berarti asing ini masih melihat ada risk tertentu, market risk, apakah dengan tarif perang Cina ataukah dengan Timur Tengah. Tapi yang pasti kalau Timur Tengah diusahakan memang tidak perang. Karena kalau Timur Tengah perang, harga minyak naik, inflasi tidak bisa dikurangi ya. Sedangkan Donald Trump berusaha untuk inflasi jangan tinggi. Jadi kalau perang sama Iran Israel dia colek-colekan, nanti tinggal tagihan aja lah. Tagihan bom yang 6 jatuh di Iran itu tinggal tagih ke Israel. Israel harus bayar. Mungkin begitu. Oke, jadi next-nya BBRI, Telkom, ya ini di bawah 100 miliar semua, tidak signifikan asingnya.
Lalu berapa? Oh, total value transaksi juga kecil ya. Tadi waktu di diskusi jam berapa tadi? Jam setengah 12. Saya lihat nilai transaksinya tidak terlalu tinggi ya. Jadi 11 triliun ini ya tadi masih di bawah 10 triliun. Nah, ini kecil ini. Ya mau dekat 12 triliun masih tidak signifikan lah. Kemarin kan ada sampai 30, 27 ya 20. Oke, ini tadi nggak terlalu besar. Nggak tahu dekat-dekat terakhir mungkin dia ada peningkatan. Tapi waktu di siang tadi, waktu penurunan ini saya lihat, oh volumenya nggak terlalu kuat ini. Dengan euforia itu tidak terlalu signifikan. Nanti kita lihat di chartnya ya. Alertnya ada BBYB dan WiFi. BBYB jam 10, WiFi jam 11 ya. Habis itu tidak ada lagi. Mungkin ada nanti potensi di Rekom, apakah ledakan volume, ataukah di saham-saham yang extreme fear, bisa kita anggap potensial ya. Karena banyak juga kemarin yang extreme fear. Cuman karena banyak saya menyusun trading plan, nggak sempat juga saya bikin tutorial. Tapi saya dari saham-saham extreme fear, saya banyak yang buy on weakness kemarin. Terutama yang extreme fear ya. Oke, ini alert ini Bapak Ibu terkirim secara sekuensial, dia menggunakan data. Algoritmanya namanya deep learning, menggunakan big data analysis. Jadinya dia keluarkan secara sekuensial ya. Misalnya BBYB, dia kan alertnya jam 10. Ya, kan dia tidak tahu, alert ini tidak tahu, bisa saja kemungkinan jam 3 sore supply-nya masuk atau bandarnya guyur BBYB ya, padahal alertnya sudah jam 10. Nah, untuk itu, karena dia sekuensial, Bapak Ibu, timestamp-nya ada, maka kita harus analisa aftermarket. Kalau menurut berdasarkan pengalaman saya, valid data itu setelah market tutup ya, untuk hari itu. Oke, nanti kita akan lihat, pilih salah satu. Alert ini terkirim melalui Telegram bot, Bapak Ibu. Ini linknya, dia background-nya adalah big data, dikembangkan dengan Python ya. Jadi Bapak Ibu bisa akses nanti, linknya ada di deskripsi video. Lalu Telegram channelnya juga silakan diakses. Kita ada juga grup diskusi. Di sana tadi pagi cukup hangat juga yang diskusi ya Bapak Ibu. Silakan join ke sana, walaupun dia channel ada diskusinya. Sosial medianya silakan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya. 19 tahun di pasar saham Indonesia, hampir 20 tahun nanti Bapak Ibu. Tidak boleh request analisa saham apapun, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Tidak juga menyediakan jasa konsultasi saham. Jadi di video ini saya sharing ya bagaimana cara untuk menganalisa saham-saham yang potensial dari baik dari alert robot, dari extreme, dari payback ya, dari macam-macam ledakan volume atau rekom untuk kita analisa menggunakan bot chart. Pendekatannya adalah volume price analysis ya Bapak Ibu. Ya, jadi pendekatan analisanya kan macam-macam ya. Ada orang analisa pakai benar macam-macam lah ya. Ada pakai arahan antar, ada segala macam. Kalau saya pendekatan adalah volume price analysis ya. Oke, volume price analysis. Jadi kita akan pakai Wyckoff pendekatannya. Nah, lalu disusun dengan trading plan. Setelah membuat analisa, baru masukkan ke dalam trading plan. Maka kalau Bapak Ibu tidak punya trading plan, tidak bisa yang namanya plan your trade, trade your play. Harus bikin trading plan. Setelah trading plan, baru bikin money managementnya yang baik ya, supaya kalaupun salah, risknya kecil. Oke, namun begitu jangan percaya analisa saya 100% Bapak Ibu, karena prinsipnya adalah jangan percaya dengan siapapun, termasuk saya, ya jangan percaya 100%, Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Ya mungkin pengalaman kita berbeda, capital kita berbeda, ada yang nyangkut. Kalau saya sekarang posisi cash saya mungkin ada 65% cash, sahamnya ada 30 atau 30%-an. Nah, saya berdoa supaya IHSG turun. Ada yang berdoa supaya IHSG jangan turun karena nyangkut kan, cashnya tinggal 0 misalnya. Jadi sahamnya minus. Jadi doanya tunggu berkeras setiap hari berdoa supaya IHSG naik ya, supaya bisa exit. Sementara saya berdoanya turun. Makanya ada bias yang seperti itu yang membuat kita tidak boleh 100% mencontek orang lain ya. Terus psikologi mungkin berbeda, pengalaman berbeda, jam terbang berbeda, mazhab mungkin tidak 100% sama ya. Jadi second opinion Bapak Ibu wajib punya namanya first opinion. Dari mana datangnya first opinion ini? Analisa sendiri. Lakukan sendiri, bikin analisa sendiri yang cocok. Intinya adalah practice make perfect. Ya, nanti Bapak Ibu bisa, kalau saya bikin analisa, Bapak Ibu bisa pelajari, akses Telegram botnya, lalu Bapak Ibu latihan juga membaca marketnya. Yang penting bisa dulu membaca
market. Nanti Bapak Ibu bisa belajar juga. Kalau berminat dengan volume price analysis bisa nonton tutorialnya ya. Jadi bisa paham juga. Oke, ya. Jadi disclaimer on, Tayor trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing, wajib punya trading plan dan money management ya. Kalau tidak punya trading plan, tidak punya money management, lebih bagus jangan trading. Itu saran saya, pengalaman saya mengatakan penasihat paling utama dari pengalaman saya adalah kalau nggak punya trading plan, tidak punya money management, stop, jangan trading. Kalau nggak, Pak, saya mau belajar, bisa. Ya, Bapak Ibu bisa cari tutorial atau cari di buku mengenai money management. Oke, informasi trading as business Bapak Ibu, alhamdulillah ini baru launching, baru diumumkan kemarin, langsung full ya, batch 40. Masih lama padahal, tapi kenapa lama? Ini ada peserta yang dari Timur Tengah datang gitu, nggak tahu mungkin dia dari mana dia bilang, ini adik kelas, bukan adik kelas ya, dari TB juga, dia lagi kerja di Middle East. Dia minta bulan Juli, pas juga ada, kita buat. Jadi di sini ada sampai 4 ya, kita 6 jalan, sekarang ada 8. Mentok-mentok kalau peserta kemarin 9 ya Bapak Ibu, tapi 8 udah cukup lah. Mudah-mudahan nanti batch 41 juga masih lama nih, bulan Agustus silakannya. Setelah itu mungkin untuk round ini kan round 3, round 4-nya mungkin November lah ya. November, Oktober, November. Ini sekarang kalau batch 4 sudah selesai, nanti kita akan lanjut ke trading as business. Kita akan membahas how to prepare plan your trade your plan ya Bapak Ibu, how to prepare create a trading plan. Jadi kita harus disiplin dengan trading plan-nya di kelas ya. Oke, ini untuk level basic dan intermediate. Nanti untuk level advance Bapak Ibu bisa belajar ikut workshop volume price analysis dan wake up method. Ini biaya yang murah, tapi tidak ada online ya Bapak Ibu, karena nggak bisa. Jadi ini lebih mahal biaya akomodasi dan transportasi yang datang dari Middle East ke tempat workshop dibandingkan workshopnya. Ada juga dari Sulawesi, udah, karena yang daftar-daftar pertama ini mereka berasal dari luar kota ya, jauh. Jadi Sulawesi, berasal dari Surabaya, mereka mau booking supaya dapat izin dan mengatur ini. Karena mereka minta, Pak, bisa nggak langsung batch hari Sabtunya trading as business, hari Minggunya langsung ikut volume price analysis. Karena saya datang dari luar kota, dari Sulawesi kan, wah nggak bisa ya, nggak bisa, capek, capek. Baik, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Saya menggunakan Telegram desktop di PC Windows supaya enak ya displaynya dalam membuat konten. Lalu Bapak Ibu bisa juga akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Lalu nanti bagi yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu kita bisa ketik help untuk melihat perintah apa saja yang tersedia. Jadi kadang-kadang kita ada alert robot, kita bisa evaluasi itu. Kadang-kadang kita mencari screening saham-saham lain, tergantung kondisi lah. Ya, tergantung kondisi. Kalau lagi marketnya fear, ya kita cari saham-saham yang extreme fear. Kita kontrarian. Kalau yang ledakan volume, ya kita cari. Kalau lagi uptrend, kita cari pullback ya. Trennya sudah ada. Jadi mencari saham-saham potensial itu tergantung kondisi market. Jangan kita paksakan marketnya lagi bearish, lagi jatuh-jatuhnya, kita mencari yang the best time for buying, ya nggak ada lah gitu. Harus berani kontrarian. Atau lagi bullish semua, kita tunggu yang ekstrim, ya nggak ada. Kita harus itulah cari, kan dalam trading as bisnis seperti itu ya Bapak Ibu. Kita dalam kondisi apapun bisnis kita harus profit. Oke, di sini ada perintah-perintah yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Kita nanti insya Allah ada waktu, tidak mungkin semua, tapi kita lakukan yang utama-utama saja. Nanti Bapak Ibu bisa juga melakukannya. Kayak volume price, foreign flow ya, baru speedometer, rotasi saham, foreign flow, lalu monthly ini rotasi saham. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali juga, jangan lupa tutorial ya. Salah nih. Ketik tutorial. Karena biasanya umumnya pertanyaan yang ditanya ke saya ada di sini. Misalnya, Pak, ini kalau lihat chart VPA, ada tuh Pak yang tanda-tanda di atas sama di bawah. Ini dia VPA signal ya, tonton. Ini diajarkan di dalam detail, diajarkan di volume price. Lalu, Pak, ini kalau speedometer, ini wave udah ada ya.
Kalau lihat korelasi ada, Pak, saya mau stop loss, trading plan. Ada di sini ya. Ya, ini untuk yang bagi yang belum bisa ikut workshop trading as business, saya selalu mengatakan plan your trade, trade your plan. Nah, ini ada tutorialnya. Ya, nanti kalau ada rezeki bisa belajar lebih detail di dalam kelas. Baru ada gap, bilang bicara gap, bicara gap. Nah, ini di sini. Tonton tentang gap ya. Ya, ini tutorial tentang gap ada nih ya. Oke. Ya, itulah ya. Sekarang kita mulai after market close analysis dengan mengetik alert. Jadi sambil saya ketik, Bapak Ibu juga mengetikkan ya. Supaya apa? Supaya ini flow-nya, ilmunya memang harus diperhatikan. Practice make perfect ya. Kita ketik alert untuk mengetahui apa saja alert ada di sini. Ada BBYB dan Wi-Fi. Kita cek dengan Rekom ya. Nah, ini kan sequential ya, intraday. Kalau Rekom itu end of day. Kelebihannya kalau di Rekom itu dia quantitative trading, setelah selesai market dia tidak berubah lagi. Oke, di sini ada volume price, Citra, energi ya, GGR GJTL. Jadi kita energi kemarin itulah ya, kita kalau saya sendiri sering salah ya dalam analisa, tapi itu biasa dalam trading bisnis, analisa salah itu biasa. Yang penting profit ya. Yang penting profit. Misalnya Antam ya, Antam. Ya, saya ini jual enggak ya? Enggak saya jual, akhirnya ex-date-nya enggak jatuh. Biarin saja di situ. Sampai kena stop loss ya. Ini GCTL, MNCN. Jadi, kalaupun tidak ada alert, ini dianalisa nih. CTRA, ini pasti sesuatu ya. CTRA, GGRM ada sesuatu, GJTL. Nah, GJTL ada sesuatu, MNCN, nah bisa dianalisa ya. MNCN kenapa dia ada situ? Dianalisa aja VPA, MNCN. Dicek chartnya. Biasa saya ngecek chart. Oh, ada rejection ya. Ya, film tapi sayangnya cun. Ya. Ini ada naik. Ini ada rejection. Nah, begitu dicek ya, itu apa artinya screening begitu atau lihat di sini press ini inverted semua ya. Ada pullback sedikit. Lalu Wi-Fi golden cross ya. Jadi ada alert juga, nanti kita bahas Wi-Fi aja. Kita cek dengan SCR Vibum. Ada nggak ledakan volume? INPC sama SMDM, saya nggak tahu ini. INPC ini saham apa ya? Jadi sambil dicek, rajin dicek Bapak Ibu, karena rezekinya kadang ketemu. Oh, ya saham gini, saya stylenya nggak cocok pula yang saham begini ya Bapak Ibu. Ya udah, saya abaikan ya. Agak nggak berani. Saya tuh orangnya memang kalau dulu duitnya masih belum banyak berani. Ini kalau duitnya sudah ada saya nggak berani malah. Ya, lebih konservatif sekarang. Dulu kan masih hilang nggak apa-apa, masih ini. Baru saham kedua SMDM. VPA dicek aja SMDM kan nggak ngerti juga ya, belum nggak kompas tapi siapa tahu. Oh ini nggak juga ya Bapak Ibu. Ini Wyckoff-nya sudah selesai ya. Kadang-kadang kita menemukan struktur Wyckoff. Kalau Bapak Ibu nanti ada workshop, ini struktur Wyckoff-nya selesai. Namanya hyperdomic ya. Hyperdomic. Ini hyperdomic namanya ya. Jadi Wyckoff juga ya, hyperdomic SMDM. Nggak cocok bagi saya ya Bapak Ibu. Ya tinggalkan kalau nggak cocok. Terlalu berisiko. Ya gimana kita mau mengikuti membaca, lihat volumenya. Susah lah ini. Oke. Setelah itu kita cek SCR Vibum sudah ya. Setelah itu SCR Extreme. Nah ini mungkin masih ada yang ekstrim. Kita lihat dulu. Wow banyak ya Extreme Fear. Adaro masih Extreme Fear. Agi, Arna, saya nggak tahu sama apa nih. Dia nggak tahu juga. MTech ya. MTech Extreme Fear. Kita lihat VPA. MTech. Nanti kalau ada waktu kita, kalau menarik ya. Waduh, nggak berani. Salah. VBP, MTech. Ya, nantilah. Saya biasanya habis bikin video baru saya cari-cari tuh. Oh, ada juga nih. Lumayan juga nih bottoming ya. Di sini. Jadi stop loss-nya kelihatan ya. Ini stop loss kelihatan. Ini kelihatan. Jadi stop loss-nya kelihatan. Dimension ambil yang di sini atau di bawah. Ya inilah ya. Resistennya. Jadi kalau mau buy, cicil. Satu lot, 4 lot, 5 lot, 6 lot, 10 lot. Gitu. Mulai dicicil nih karena di bawahnya. Oke. Nanti cari-cari sendirilah ya. Mungkin
PTBA ekstrim dividen ya, ini polanya begitu terus tuh. Teens ya, teens dipantau nih, teens ya, habis dividen juga itu. Oke, nanti lah kalau ada waktu. eh Lalu kita lihat SCR Panic. Nih, yang kita cari adalah saham-saham yang habis panik terbitlah hope. Ada Wifi sama ini nggak? Yang keluar di alert. Wifi. Oh, ada nih. Ya, Star Wifi. Nah, ini kita cari saham-saham yang habis panik terbitlah hope. Alert. Oh, belum ya. Belum, nanti kita bahas lagi. Apalagi? Ya, tinggal dicari-cari. Harus rajin-rajin nyari memang. Ini saham-saham yang panik. Kita cari yang habis panik terbitlah hope. Jadi yang berada masuk dalam segitiga ini. Yang segitiga. Banyak ya, maksudnya capek ya. Memang cari duit itu susah Bapak dan Ibu. Jadi bohong kalau gampang, susah kalau kita retail ya. ADMR, Akra, BTPS, nah ini saham-saham yang hope, ya biarkan saja dia mudah-mudahan bergerak naik. Ini Timas. Oh ya, selat Hormuz tidak jadi ditutup katanya ya, nggak tahu nih kalau berubah-berubah. Kayaknya soalnya kita tidur beritanya udah berubah lagi besok. Oke, kita cek dengan SCR top FF, foreign flow tadi sudah ya. Nah, foreign flow ini, top FF, harus kita combine dengan top kaki. Ini kalau Bapak Ibu sudah ikut workshop level advance, ya volume price analysis, top kaki atau hajar kanan hajar kiri ini adalah hukum pertama Wyckoff ya. Wifi ya, ada alert. Bank Mandiri, hajar kanan ya Wifi. Cuan, Adaro, mana BBRI? Nggak ada BBRI. BBRI, Antam hajar kiri. BBRI hajar kiri ya, jadi Antam buang barang orang, BBRI juga, aman juga ya. MDKA ada buang kiri, saya kayaknya dapat ya. Tapi piramidanya kecil aja. Ambil dikit nih MDKA ya. Mudah-mudahan tidak kena stop loss. Kalau stop loss ya sudahlah. Jadi kemarin bingung mau ambil aman atau MDKA ya. Oke, sekarang kita lihat dengan SCR pullback. Ada nggak saham yang pullback? Jadi saham-saham pullback ini, banyak ya. Dewa, Toba, Net TV. Jadi yang menarik Dewa sama Toba ya. KF saya nggak tahu nih sekarang jadi perusahaan apa ini. Kimia Farma. Padahal beli obat, kalau ke Kimia Farma, berapapun harganya nggak kasih saya tawar tuh. KF itu. Kita lihat VPA Dewa, pullbacknya bagus nggak? Ya lumayan lah ya. Tapi udah ketinggian, harusnya pullbacknya pas di sini. Ya lumayan lah. Ya, oke, ada pullback ya. Ini ada rejection, jadi jaga atas, jaga bawah nih. Oke. Volumenya ya harus kecil. Nantilah ya Bapak Ibu, kalau ada waktu Toba juga. Udah pullback dia, tapi udah ketinggian mungkin. Tapi untuk pembelajaran bisa, untuk pembelajaran. Oke. Sekarang kita SCR UVAL, saham under value, mudah-mudahan valid. Nggak tahu nih, saya nggak pernah pakai ini. MTEK, Adaro ya. Baik ya, Bapak Ibu, sekarang kita mulai composite dulu. Kita cek dengan Speedo Composite. Fear ya, kemarin sudah ekstrim, sekarang masuk, berarti demand ada masuk hari ini. Sekarang kita cek speedometer weekly ya. Speedo Composite. Speedometer weekly. Nah, ini dia netral. Kemarin sempat fear ya weekly-nya. Sekarang netral. Artinya demand-nya cukup kuat dari speedometer. Oke. Weekly-nya belum valid. Dia validnya menunggu hari Jumat. Kalau daily sudah valid ya. Kita cek dengan Star C0. Bagaimana dengan penguatan IHSG 1% lebih ini. Maka secara relatif beberapa sektor berbalik arah. Karena apa? Penguatan dari kompositnya. Jadi mungkin saja kemarin mereka tidak terlalu signifikan, tapi dipengaruhi oleh kompositnya. Ini adalah relatif ya. Jadi cara bacanya kalau rotasi saham itu gini. Secara relatif infra hari ini berbalik melemah, berada di zona grid, berbalik melemah relatif terhadap komposit. Non cyclical melemah relatif terhadap komposit, berada di zona panik. Begitu. Jadi basic ya, basic sudah 1 2 3 4 hari ini terjadi akselerasi, jadi secara relatif jatuhnya menguat, artinya supply-nya cukup kuat, masuk
fear-nya menuju ke arah fear relatif terhadap komposit. Harus ada kalimat relatifnya karena mereka adalah pergerakan relatif. Oke, jadi semuanya tampaknya melemah. Kita mulai dengan VPA Weekly Composite. Weekly-nya langsung saja lah ya, karena ada sahamnya. Weekly Composite Bapak Ibu, dia sempat tekan ke bawah, dia naik lagi ke atas, jadi siklusnya sebenarnya sedang berjalan. Weekly-nya belum valid, kita menunggu volumenya belum valid, kita menunggu nanti hari Jumat, tapi di sini sepertinya ada rejection. Kita lihat VBP Weekly Composite. Kita lihat supply and demand-nya. Oke, ke atas kena supply ya. Jadi di bawah mungkin ada sesuatu, tapi dia mantul di MA berapa? MA20 ya, warna hijau. Rebound di MA20. Di sini sepertinya ada double maru. Nanti kita akan lihat daily-nya. Ya, dalam perjalanan. Yang pasti untuk naik ke atas, supply-nya cukup besar. Yang di bawah, nanti kita lihat. Ini ada double maru. Double maru itu adalah zona supply and demand. Kita lihat dengan VPA Composite. Kita lihat daily. Melanjutkan pembahasan. Jadi kalau Bapak Ibu rajin-rajin menonton ini, maka kita akan lihat pergerakannya ya. Nah, di sini jadi kita punya, kalau dari daily kita lihat ada downtrend, low high low, high low, low high low low, low high low low ya. Di sini ada rejection beberapa kali. Lalu kita punya gap. Secara teori gap ini akan ditutup. Cuman kita nggak tahu kapan tutupnya, bisa tahun depan. Ya, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau bahkan bulan depan cukup langsung jatuh, atau 3 bulan lagi, kita nggak tahu. Yang pasti, seperti saya sampaikan kemarin, pergerakan saham itu kalau naik, dia harus pullback ke bawah. Naik, pullback sampai double top, dia turun kan, harus ada pullback. Ya, ini bahkan bisa sampai ke atas ini. Kalau kemarin saya sampaikan ceritanya, ini kan ada yang dijebol, itu disebut dengan the best time for selling. Bisa saja dia naik ke atas Bapak Ibu, untuk kemudian memberikan second chance to sell ya. Jadi dia naik ke atas itu untuk jual. Ada juga yang berharap beli, ada yang juga berharap jual. Memang begitu dua sisi ya. Baru turun lagi ke bawah, pullback lagi, turun lagi sampai dia tutup gap mungkin ya, mudah-mudahan. Jadi ini naik, ada pullback ya, walaupun satu candle begini tetap pullback ya. Jadi besok kalaupun ini pullback, ada gap, dia tutup ke bawah, masih berjalan. Jadi kuncinya adalah sabar. Ya, karena kita bisa baca ini ada gap, ini ada gap. Masalahnya kita nggak sabar ya. Kalau sabar mungkin dia 2 tahun bisa tutup. Ini ada gap, ini ada gap. Oke. Hari ini, kalau kita dari volume price analysis sinyalnya tidak ada. Spreadnya, Pak, ini candlenya kecil saja. Oke. Ada gap, opening, lalu supply-nya masuk ya. Lihat volumenya, ya kecil. Ya, ini yang menyebab saya bilang tadi, kalau Bapak Ibu join ke grup Telegram grup itu ya, Telegram channel, ada untuk diskusinya, saya bilang sepertinya volumenya rendah. Ini yang justifikasinya. Jadi kalau menganalisa saham itu Bapak Ibu, apapun beritanya, price, discount, everything, lihat ini. Price-nya segini cuman. Naik, bullish. Candle-nya. Tapi lihat pattern-nya ada rejection. Lihat volumenya. Volumenya juga di bawah rata-rata ya. Jadi memang transaksinya tidak banyak lah ya gitu. Faktanya begitu nih, lihat nih. Trennya down volume, low volume ya gitu. Candlenya ya kecil. Euforia nanti kalau dia turun ke bawah, kita nggak usah tanya kenapa, price, discount, everything, volume, udah selesai itu aja hukum pertama Wyckoff. Karena kalau ke bawah berarti demand-nya lebih besar pada supply. Oke. Kita lihat VBP Composite. Artinya apa? Kalau kita masih view dia akan turun, kalau dia akan turun, maka kita harus hemat-hemat ya Bapak Ibu. Hemat-hemat. Kita pikir akan jatuh ke sini ya. Ternyata siapa tahu nanti awal Juli tiba-tiba Donald Trump perang tarif dengan Cina. Oke, aktifkan lagi perang tarif dengan Cina. Oh, panik lagi kita. Jadi ini ada gap ya. Dia mungkin akan, kalau dia tutup gap ini besok selesai sudah, kita tinggal pikirin gap yang di bawah ya. Maka manajemen diatur
Mungkin tahap sini mungkin di sini kita 10%, di sini mungkin 30%, ini mungkin 60% ya. Atau 50%, sisain cashnya 10%. Untuk antisipasi kemungkinan terburuk. Oke, di atas ada supply ya. Jadi untuk jebol ke atas agak berat, mungkin jalan terbaik adalah dia turun dulu. Jangan bilang saya nyebar fear, enggak. Memang kalau baca candle memang gap ini akan ditutup. Cuman masalahnya saya nggak tahu kapan tutupnya. Oke, kita lihat dengan foreign flow, P composite. Kita lihat foreign flow untuk ini. Ya, hari ini net sale-nya lebih besar dari kemarin, Bapak Ibu. Walaupun candlenya hijau, tapi asingnya keluar lebih banyak. Ini kan anomali ya. Ya, jadi sebenarnya nggak anomali juga. Asing tentu jual di harga tinggi karena memang punya rencana untuk ke bawah ya. Jadi saat panik-paniknya kemarin asingnya tidak jual banyak, hari ini dia menghijau jual banyak, artinya lokalnya yang nyambut ya. Lokal yang berharap ini sudah selesai perang akan naik ke atas. Kita nggak tahu. Tapi faktanya asingnya hari ini minus 942 miliar net sale. Dalam 5 hari adalah 5,9 triliun net sale. Dalam 20 hari acuan kita 7,5 triliun net sale. Dalam 60 hari ada 16 triliun net sale. Dalam 100 hari 36 triliun net sale. Jadi masih berat ya untuk berharap dia sustain untuk rebound. Karena masih belum tahu nih. Karena Donald Trump apakah nanti tiba-tiba gantian lagi perang tarif, kita nggak tahu. Apa ada lagi lah biasanya. Kita harus siapkan cash pokoknya Bapak Ibu, jangan nyangkut. Sekarang kita lihat sahamnya Wifi ya. Saya cuma mudah-mudahan bisa cepat nih. Kita cek alertnya ya. Kita mulai pembahasan saham. Mungkin Bapak Ibu tidak berminat di saham Wifi. Saya bahas saham Wifi. Cara yang sama, sahamnya Bapak Ibu bisa lakukan yang lain. Langkah pertama adalah cek alert Wifi. Wifi ini sebenarnya freshnya kemarin tanggal 11 dia ada lagi. Ya, jadi sebelumnya harusnya masuknya tanggal 19 Maret atau 10 April ya. Sekarang fresh lagi dia ada lagi Wifi. Tanggal 11 kemarin kita cek dengan Speedo Wifi untuk daily. Ini kalau nggak salah punya adiknya presiden ya, Pak Hasim. Grid demand lebih besar daripada supply untuk Wifi. Kita cek dengan Speedo Wifi. Untuk weekly-nya dia berada grid juga. Jadi daily demand lebih besar, weekly juga demand lebih besar. Jadi kalau daily-nya turun sedikit berarti masih pullback ini, aman. Kita cek dengan VPA Star dulu. Star Wifi, tapi daily-nya saja ya Bapak Ibu. Ya ini tadi saya berpikir dia habis panik terbitlah hope. Masih menunggu kalau besok dia menguat masuk ke dalam segitiga ini, maka itu adalah habis panik terbitlah hope, baru dia masuk ke hope. Jadi masih bisa dipantau-pantau ya, masuk juga mungkin titip sendal 1 lot, 2 lot, 3 lot gitu aja dulu. Soalnya pullbacknya kemarin nih, 3 hari yang lalu. Relatif terhadap composite yang menguat, dia juga lebih menguat. Kita cek dengan VPA monthly Wifi. Kita mau lihat strukturnya. Oke, jadi Wifi ini dulu termasuk yang belum terjadi wake off-nya, Bapak Ibu ya, sampai di sini. Ini sekarang dia naik ke atas. Saya nggak tahu, mungkin wake off-nya sudah selesai, sedang terjadi, tinggal dia naik membentuk double top, saya nggak tahu. Tapi yang pasti wake off-nya ini IPO wake off, ini akumulasi marking up ya. Sekarang kalau ada bandarnya pengen naikkan, berarti stepping stone ini namanya. Oke, kita lihat bagaimana dia harganya turun, volumenya turun. Ya nggak apa-apa, benar juga ini. Dia pullback ya. Jadi masih ada harapan untuk naik. Karena kalau sahamnya trennya turun, saham ini yang naik, itu berbahaya. Ya dia nih trennya turun, flag, tapi ininya juga turun. Nah itu nggak apa-apa. Nanti tinggal kita akhir bulan ini berhasil nggak break new high. Oke, kita lihat VPA weekly Wifi. Jadi sambil sedang berjalan ya Bapak Ibu wake off-nya, strukturnya. Oke, jadi memang selesai di sini volatilitasnya meningkat. Kalau Bapak Ibu tarik ini kayak seperti flag ya. Volumenya saja kita menunggu sesuatu dengan volumenya. Biasa ini kalau saat terjadi ini kan dalam kongestan ya. Artinya Bapak Ibu dia volatilitas meninggi, lama-lama merendah. Nah, ini sedang menunggu break ke atas atau break ke bawah. Itu ciri-cirinya volumenya turun. Gitu.
Saat volatilitasnya tinggi ya volumenya tinggi. Ini ciri-cirinya, volume price-nya seperti itu ya. Jadi kita tinggal nunggu dia harus break dengan volume yang besar. Break atas atau break bawah. Oke ya, sedang berjalan. Kalau break bawah berarti selesai sudah. Kalau break atas berarti dia stepping stone. Kita lihat VBP, weekly, WiFi ya. Jadi cek, kita mau cari dimensionnya. Oh nggak tahu. Jauh ya Bapak Ibu. Di sini ada dimension. Ya ini ada. Baru ini mungkin ada double maru. Ini ada. Ya, jadi kalau dia close di bawah ini selesai sudah ya Bapak Ibu. Ini juga ini aja aman ya. Kalau close bawah ini patternnya karena volatilitasnya kan tinggi ya. Jadi sini mulai nanti kalau ada yang volume break ke atas dengan volume besar atau break ke bawah dengan volume besar, di situ kita ketahui. Sekarang kita nggak tahu. Ya, makanya kalau saham itu price discount everything ya tunggu price-nya lah. Sebelum dia terjadi semua itu adalah probabilitas. Kita lihat dengan VPA, WiFi, kita turun ke daily. Jadi begitu cara analisnya, kita top down dari time frame lebih besar. Oke, dari time frame daily kita baru tahu ya di sini akumulasi ya. Ini ada gap. Nah, kita nggak tahu gap ini akan tutup tahun 2005 tahun depan, tahun 2006 atau tahun 2030 kita nggak tahu, tapi ada gap. Gap ini namanya kick off. Kick off gap. Ya, jadi dia tung gitu ya, naik ke atas langsung. Kalau udah ada kick off gap itu ciri-ciri mau rally. Jadi gap tutup atas, kayaknya ini tutup udah ya. Ini kayaknya tutup sudah. Ini marking up, ini adalah sinyal apa nih, uptrust atau down uptrust ya, atau sinyal apa saya lupa. Ini adalah selling climax. Nah, kalau begini ini wajib dipantau ya pattern ini. 1 2 3 4. Ini Bapak Ibu pantau apakah ini spring saat reakumulasi. Ya, kalau dia berhasil close di bawah tidak valid nih Bapak Ibu. Ya, pantau nih, lihat volumenya. Yang sudah ikut workshop volume price analysis bisa pantau dengan spring ini ya. Oke, ini ada cucuk bawah naik atas di sini. Kalau ini terjadi, ini disebut dengan reakumulasi spring. Baru belajar kemarin. Oke ya, jelas ini ya. Tuh nih candlenya. Oke. Kita lihat dengan sinyalnya apa dia hari ini? Strength in returning after downtrend, day move indicate strength. Oke, candlenya indikasi penguatan, trennya sudah up semua ya. Up semuanya. Ya, ini up juga. Jadi stop loss-nya kalau ada terjadi spring itu di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia masih tarik garis, dia masih retest, buy ya. Nah, ini mudah-mudahan dikasih. Ini jaga atas, sebenarnya bisa jaga atas jaga bawah nih. Seperti teori, kita belajar teori. Nah, di sini stop loss-nya jelas kelihatan 2 tick 1895. Kalau close di bawah, exit. Saya buka nanti coba utak-atik lah. Mungkin mudah-mudahan dikasih kesempatan beli sampai 2000 ya. 2000 stop loss-nya kan 1895. Kurang 2 tick. Jelas ya? Plan-nya di situ. Lalu kita lihat VBP, WiFi. Nah, dari ide begitu catat dulu. Nanti selesai malam, selesai urusan trading plan, kalau ada potensi baru kita buat. Ya, di sini kita lihat ada begini-begini nih berbahaya memang sebenarnya. Jadi kalaupun dia nanti terjun ke bawah untuk marking down, risknya kecil karena kita cuma bermain di sini. Oke. Ini kalau kita lihat supply and demand-nya berada di tengah-tengah. Kalau ini makanya tadi dia harus close ke atas untuk ini menjadi demand. Oke. Kalaupun jangkut di bawah, ini ada supply demand zone. Ini dia, tarik aja garis. Ya. Jadi kalaupun dia jatuh ke bawah bisa mantul di sini mungkin. Atau nutup gap. Atau bahkan kalau dari akumulasinya tampaknya akan balik ke 400. Sekarang kita lihat dengan wave. Fall dulu lah. Wave aja. Wave WiFi. Kita lihat wave-nya zigzag belum ya Bapak Ibu. Belum ya ini. Yang kita lihat adalah wave volume. Lihat wave-nya
low, membentuk lower low. Ini belum membentuk high ya, Bapak Ibu, belum. Ya, jadi kalau kita lihat begitu, ini juga belum break nih. Belum. Jadi memang mudah-mudahan besok dikonfirmasi dengan volume yang besar. Jadi kita jaga atas, jaga bawah aja. Siapa tahu dia koreksi ke bawah. Kalaupun nanti exit, risknya ini kecil Bapak Ibu. Hari ini ajar kanan 48,6 miliar gitu. Dia konstan memang, tergantung atas bawah. Kita jaga atas, jaga bawah lah ini. Bentuk seperti ini. Biasanya ini panjang, sideways tiba-tiba meledak ke atas atau meledak ke bawah. Kalau meledak ke bawah, exit. Meledak ke atas, trennya baru. Kita cek dengan DOM WiFi. Ini kita mau lihat asingnya, apakah dominan atau tidak. Asingnya ternyata tidak dominan Bapak Ibu di WiFi. Ini dia 3,9 saja hari ini asingnya, lokalnya lebih dominan. Ya inilah faktanya ya. Jadi kita tidak bisa berharap akan digerakkan oleh asing. Sepertinya lokal yang memegang ini. Ya mungkin adik presiden ya. Ya, gitu. Kita cek dengan foreign flow WiFi. Jadi kita tahu dia tidak dominan dari rasio, ya konvergen ya, divergen ya. Sahamnya naik, asingnya jualan. Nah di sini, oke, ada masuk sedikit. Hari ini asingnya masuk ke WiFi, solusi sinergi digital, 40,4 miliar. Dalam 20 hari tercatat net buy 20,3 miliar, tapi dalam 20 hari masih net sell 23 miliar, dan 60 ada net sell 50,9 miliar. Dalam 100 hari tercatat net sell cukup besar 256 miliar di sini. Cukup signifikan hari ini. Ya, ini kalau lihat polanya ya volume meledak. Cuman memang asingnya yang tidak dominan ya. Jadi kalau lihat trennya juga masih downtrend ke sini. Oke, kita lihat dengan tren WiFi. Jadi dia sudah naik tinggi Bapak Ibu. Kita lihat trennya. Jadi kalau kita lihat trennya, di sini ada sinyal pembalikan, di sini juga ada sinyal pembalikan, di sini juga ada sinyal pembalikan, di sini juga ada sinyal pembalikan. Jadi memang bolak-balik dia. Ini kalau break ke atas, maka dia downtrend ini lewat breakout. Tapi kalau dia break nanti ke bawah ini, triangle ini dia membentuk tren baru. Jadi kalau di sini jebol meledak dengan volume besar, mantap. Kalau di sini besok dia jebol dengan volume besar, mantap juga. Cuman ini ada resisten-resisten yang harus dijebol. Biasanya kalau pattern flag begini berhasil dijebol, itu mantap ya Bapak Ibu. Tinggal volumenya saja nanti. Q1 2025 under value ya dia. Ya sedikit saja under value-nya cuman 11% ya. Ini udah berubah ya? Oh, belum diubah. Nanti kita lihat BI rate berapa sih? Lupa saya update. Nggak update itu kayaknya. Oke, kita lihat dengan PWS. PWS WiFi. Nah, kalau dari PWS Bapak Ibu, sinyal buy-nya sudah banyak karena memang dia uptrend ya, dia siklusnya. Cuman kita lihat di sini, kalau dari volume price. Jadi volume price ini tidak ada hubungan dengan ini ya Bapak Ibu. Karena dia tidak menunjukkan price, maka dia dimasukkan ini sama dimasukkan angka di atasnya. Ini Heikinase namanya. Jadi ada bilang, Pak ini kok nggak ada hubungan? Ya memang nggak ada hubungan. Ini saya tambahkan aja. Kenapa? Karena saya mazhabnya volume price. Jadi agak canggung kalau nggak lihat volume price-nya. Jadi di sini flat-nya belum tampak akumulasi lagi ya Bapak Ibu. Mungkin besok kalau menguat atau jebol dulu ke atas. Karena kalau kita lihat terakhir, yang muncul adalah ini. Nanti mudah-mudahan kalau dia sudah naik ke atas, udah jebol, warna hijaunya, demand kuatnya sudah ada. Masalahnya kita di sini buying pressure-nya tidak terlalu kuat, volumenya juga tidak terlalu tinggi relatif dengan pergerakan sebelumnya. Jadi dia harus break dulu dengan volume besar ya. Oke, sekarang kita lanjut dengan saham berikutnya adalah EBYB, Bank Neo, Bank Digital ya, Alert, Alert BBYB. Kita lihat BBYB ini fresh. Nah, ini fresh dia Bapak Ibu. Menarik juga ini kalau fresh. Kemarin dia bulan April naiknya kencang banget. Baru dia redup. Baru sekarang ada fresh. Ini fresh. Alertnya fresh ya. Jadi Bapak Ibu kalau cari saham-saham. Ada saham yang alertnya fresh.
itu kasih ini, masukkan watchlist. Analisa, jangan langsung beli, analisa dulu. Karena nanti kalau sudah naik tinggi baru kita beli, ya udah ini. Mumpung dia fresh, kita harus analisa. Kita cek dengan Speedo BBYB. Oke, dia berada di zona fear, artinya hari ini supply-nya masih lebih besar daripada demand, kayaknya belum. Kita cek dengan W Speedo BBYB Bang Neo. Weekly-nya bagaimana? Netral ya, berarti baru masuk saja ini, baru jatuh. Dia seperti rebound ya, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat dengan Star BBYB. Rotasi sahamnya. Oh, masuk dia. Oh, lumayan ini ya, BBYB ya Bapak Ibu. Dia bolehlah kita kategorikan sebagai BBYB ini kategorinya. Ya ini kalau dalam segitiga ini ya, walaupun dia tidak ke sana dulu, ke panic, tapi dia bergerak masuk ya. Ini boleh kita katakan habis panic, terbitlah hope. Nah, beli di zona ini, nanti jual bergerak ke atas, jualnya di sini. Nanti Bapak Ibu bisa cek weekly-nya ya. Oke, kita cek weekly ya. Di mana weekly-nya? Daily-nya habis panic terbitlah hope. Oh, BBB-nya weekly-nya melemah ya. Agak berat nih kalau lihat weekly-nya. Relatif terhadap composite. Oke, kita lihat. Tambahlah begitu weekly-nya. VPA, weekly, BBYB. Nanti ini analisanya singkat saja ya Bapak Ibu. Karena waktu. BBYB ini masa sih belum mau terjadi wake off-nya? VPA, monthly, BBYB. Harusnya sudah dong. Bank digital semuanya sudah selesai wake off-nya. Oh, sudah ya. Ini alasannya kenapa kita harus lihat time frame lebih besar. Ini wake off-nya ya Bapak Ibu. Jadi dia jangan berharap BBYB ini bisa sampai di atas ini. Harapan kita mungkin saja ya 90% dia tidak terjadi, 10% dia mungkin akan jebol. 90% dia sampai di sini saja. Kenapa? Di sini banyak yang nyangkut. Oke, ini marking up. Ini akumulasi ya. Oke, jadi kita bermain-main, dia bisa bergerak ke 500 saja udah cukup gitu. Oke, bergerak ke 500 ya. Jangan miring-miring. Kita lihat tadi weekly-nya. Ya, kita bisa bergerak ke 500 cukup. Ini kan marking down. Ini siklus kita mainnya di daily nanti ya. Volumenya tidak ada yang signifikan Bapak Ibu. Kalau dia mau naik tinggi, dia harus signifikan seperti ini. Ini belum ya. Kita lihat dengan VPA BBYB. Kita makan dulu apa yang ada lah di daily-nya. Oh, jadi ya, siklusnya kecil banget ya. Ini marking down, ini selling climax ya. Auto reaction, secondary test. Ini adalah selling climax, auto reaction, secondary test. Tidak kelihatan fase B, kecil saja fase B-nya. Langsung mungkin ini the best time for buying. Ya, ini second chance to buy. Naik dia ke atas, ini adalah uptrust. Ya, stepping out atau selling buying climax ya. Buying climax, auto rally, secondary test. Buying climax-nya mungkin candle ini. Karena ini sudah ada climax ya. Mungkin ini buying climax. Ini fase A, changing dia. Nah, ini fase B mungkin nih. Dari mana taunya? Lihat volumenya. Tidak kelihatan. Mungkin ini adalah fase C, uptrust-nya. Lihat volumenya meningkat di sini. Ini adalah the best time for selling, second chance to sell. Wah, berat juga ya. Kalau ini adalah second chance to sell, harus segera exit untuk turun. Makanya weekly-nya tadi tidak bagus. Oke. Kalau di sini malah second chance to sell ya, Bapak Ibu. Ya, kita tunggulah ya. Kalau dia ternyata ini ada gap pula ya. Dia cucuk dulu naik lagi ke atas dan dia tidak close di bawah, bisa jadi ini springnya. Kalau dia turun ke bawah ya udah selesai sudah permainan ini. Kita tunggu lagi demand zone di bawah BBYB. Tadi alertnya naik, ada alert terus turun lagi, supply-nya masuk Bapak Ibu. Kita cek dengan VPA apa? Saya mau lihat supply and demand-nya, VPP BBYB. Untuk siklusnya demand-nya ada di mana ya?
Kalau ada demand di bawah, gawat. Oh, nggak kelihatan supply-nya malah ya. Jadi demand-nya itu ada di sini nih. Ini yang panjangnya. Lalu double maru di sini ada demand zone, baru di sini demand zone. Ya itu, Bapak Ibu. Ini ada gap, kalau dia turun ke bawah akan mantul di sini, mantul di sini. Nah, siklusnya selesai sudah satu. Kita lanjut dengan foreign flow BBYB untuk Bank Neo. Berikut ini adalah foreign flow untuk Bank Neo Commerce. Bapak Ibu bisa lihat dia turun, asingnya nggak terlalu signifikan akumulasi, tapi ada akumulasi ya. Sampai dia akhir Maret, asingnya naik kencang, sahamnya juga naik. Nah, ini asingnya keluar, sahamnya juga jatuh. Mungkin ada korelasi. Ya, Bapak Ibu. Itu aja, waspada dengan kalau dia menjadi second chance to sell. Karena the best time for selling, second chance to sell, dia naik ke atas untuk jualan. Kalau tidak membentuk pattern baru, dia bisa ke bawah lagi. Kita tunggu zona akumulasi. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, bahwa sahamnya WIFI dan BBYB. BBYB ini asingnya net sell pula. Kalau Bank Neo, WIFI tadi dia seperti reakumulasi, kalaupun gagal maka dia menjadi marking down. Oke, itu saya bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada waktu kita cari-cari jadi potensi saham dari screening yang tersedia. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe, share, dan like video ini. Join juga ke Telegram channelnya supaya banyak diskusi di sana bisa. Walaupun sekarang saya pakai approval ya. Itu saya bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.